Kita akan lihat Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 44. Apa yang kita mau pelajari dari Roh Kudus yang hari ini dengan ayat ini? Ada satu hal yang sangat indah. Kalau kekristenan kita, supaya kekristenan kita itu menjadi dampak buat banyak orang. Kok gak ada yang amin? Kalau saudara gak amin berarti saudara tes. Saudara gak mau jadi dampak buat yang lain. Nah, menjadi dampak buat orang lain, saudara, itu bukan dalam bentuk ini, bentuk itu, tidak. Tapi dalam bentuk yang Tuhan ingin kita ketahui hari ini. Oke, saya akan baca Matius 13:44. Hal kerajaan surga itu. Ya, jadi lagi hal kerajaan surga. Kalau Tuhan Yesus menyatakan hal kerajaan surga, maka dia tidak bicara tentang sebuah tempat yang geografisnya ada di sana atau di situ atau di mana, tidak. Kalau dia bicara tentang hal kerajaan surga, itu tidak berbicara tentang denominasi. Setuju tidak, saudara? Tapi ini berbicara tentang dia sendiri. Apa surga itu? Seringkali orang menggambarkan surga, dalam banyak konsep agama. Setiap agama pasti punya konsep surga berbeda, ya atau tidak? Dan itu membuat orang bingung sampai hari ini. Agama ini bilang surganya mesti begini dan harus begitu. Nanti agama yang satu lagi bilang surganya begini harus begitu. Ini syaratnya semuanya itu. Nah, hari ini kalau kita menjadi Kristen karena dipanggil oleh Bapa di surga lewat percaya Yesus, ayo kita terangkan kepada dunia, surga yang sesungguhnya itu bukan ini, itu, ono, ini, apalagi tidak. Tapi inilah hal kerajaan surga itu. Apa kerajaan surga itu? Nah, saya ulangi lagi. Jadi buat Tuhan Yesus, dia tidak hadir menyatakan agama, jelas atau tidak, saudara? Atau dia tidak hadir menyatakan agama. Maka itu kalau dia bicara tentang kerajaan surga, itu beda dengan agama apa saja yang bicara tentang surga. Sangat beda. Nah, saya ulangi lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama. Jadi bukan syaratnya harus begini, puasa 40 hari oleh sekian, mesti nyiksa diri, kamu mesti membayar sedekah, kamu mesti amal, kamu mesti ini. Enggak. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, dari pernyataan Tuhan Yesus, kerajaan surga ada 3 hal, dan ini digabung semua jadi satu. Yang pertama jelas ada harta yang terpendam. Yang pertama. Yang kedua ada sebidang ladang. Yang ketiga ada orang yang cari harta itu. Betul tidak? Kita lihat ini ya. Saudara, maaf saya ngomong apa adanya. Teologi itu membuat orang jadi bingung. Karena orang yang belajar teologi itu pasti belajar doktrin. Maka itu masing-masing sekolah teologi harus berperang dengan sekolah teologi yang lain karena doktrinnya beda. Nah, doktrin itu adalah buah dari pikiran seorang manusia. Itu doktrin. Kebenaran itu bukan doktrin. Kenapa saya membedakan? Setiap doktrin yang ditemukan oleh seorang teolog, istilahnya, itu gelarnya, maka menghasilkan perpecahan. Saya tanya, iya atau tidak? Maka itu antar gereja perang sampai hari ini karena doktrin. Tapi Tuhan Yesus berkata, kebenaran itu memerdekakan. Doktrin itu membelenggu. Maka itu ketika seorang belajar sebuah doktrin dari salah satu teolog, dia akan merendahkan orang yang lain. Karena nggak sama doktrinnya. Nah, saya belajar teologi supaya saya tahu. Maka itu saya bisa berkata seperti ini. Tapi kalau kebenaran itu bukan doktrin. Kebenaran itu adalah hasil pikiran Papa kita sendiri. Dan ini salah satunya kita hari ini akan pelajari.
siapa sebidang ladang itu, sebidang tanah tadi? Jawabannya gampang. Ini nggak bisa didapat di teologi. Kalau ini pakai teologi, maka kita tanya, ini teologi yang mana? Calvinis, Arminia, atau ini, atau itu? Nah, jadi bingung. Nah, sekarang kita pakai kebenaran Tuhan Yesus saja. Apa arti ladang itu? Gampang. Saudara dan saya, tubuh kita ini dibuat dari apa? Bilang dari getuk, awasnya. Tubuh kita dibuat dari apa? Dibuat dari, bukan dibuat dari getuk, dibuat dari tanah. Nah, sebidang ladang itu adalah hidup kita, karena kita dibuat dari tanah. Berarti kalau kita pakai kata properti, maka kita ini adalah properti milik surga. Betul tidak, saudara? Nah, di dalam ladang itu, nah ini kerajaan surganya. Ada apa? Ayo, ada apa? Harta yang terpendam. Memang kalau cuma bilang harta gitu saja kita kurang tertarik. Tapi ini sebuah pusaka yang tak ternilai, sebuah kekayaan. Apa ya? Pokoknya sesuatu yang tak ternilai di dalam ladang. Oke, saya stop dulu supaya saudara tahu. Kontroversi tetap terjadi kalau saya bicara tentang Steve Jobs. Ayo, kalau saya menyebut nama Steve Jobs, saudara ingat apa? Bilang bakso, awas. Ayo, kalau saudara mendengar kata Steve Jobs, saudara mikir apa langsung? Apple, perusahaan Apple itu, iPod, iPad, iPhone, itu orang itu. Ya. Nah, contoh ini akan memperkuat saudara untuk mengerti ayat ini. Kalau Steve Jobs tidak meninggal 5 Oktober yang lalu, saudara bisa bayangkan muncul apalagi itu orang hebat sekali. Tapi saudara yang belum tahu supaya tahu, dia itu anak hasil perzinahan yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Ternyata ibunya yang seorang mahasiswi free sex dengan teman mahasiswanya orang Arab. Otomatis opa oma dari mamanya Steve Jobs yang adalah orang Amerika kulit putih, siapa mau punya mantu Arab dan punya cucu setengah Arab juga? Wajar. Mereka nolak. Tapi mamanya Steve Jobs ini ibu yang luar biasa. Ketika dia dipaksa untuk menggugurkan kandungan itu, dia tidak mau. Waktu kandungan umur 5 bulan. Saya nggak tahu jelas karena di buku itu nggak dijelaskan. Mamanya Steve Jobs yang masih mahasiswa itu ketemu keluarga Thomas Jobs. Nah, akhirnya keluarga ini langsung mengadopsi bayi yang belum tahu laki atau perempuan dalam kandungan itu. Dirawat sampai anak itu hamil lalu diserahkan. Saudara, nah yang saya masih jadi pertanyaan, saya belum ketemu jawabannya. Saya baca buku tentang Steve Jobs cukup banyak. Setelah umur berapa belas atau 20-an, hampir 20-an, Steve Jobs itu diberitahu ayah kandungnya itu tinggal tidak jauh dari perusahaan Apple berdiri di Silicon Valley di San Jose. Nggak tinggal jauh, dekat dengan Fresno Bakersfield. Nah, tapi Steve Jobs paksa dia nggak mau ketemu. Oke, itu urusan pribadi dia. Yang saya mau katakan begini, saudara. Ternyata di dalam sebidang ladang, walaupun itu hasil perzinahan, ternyata ada harta yang luar biasa. Ngerti? Nah, saudara, tahun 70-an saya mendapat rahasia ayat ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya waktu itu Bapa di surga mewahyukan saya ayat ini dengan begitu gamblang, gampang, mudah dimengerti. Maka itu, maaf, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mungkin saya berkata mungkin saya satu-satunya pendeta yang punya ciri yang seperti ini. Saya suka mungut, maaf jangan tersinggung katanya, untuk cari sebidang ladang yang terbuang itu.
Sejelek apa seseorang dengan semua keadaannya. Dengarkan kalimat ini. Sejelek apa keadaan seseorang dengan semua keadaan latar belakang. Percayalah di dalam ladang itu ada harta yang luar biasa. Ya tepuk tangan betul. Jangan melakukan ini hebat sekali. Tadi kalau Wawan nyanyi lagu pertama, saya merasa betul semua diberkati. Ketika tiada jalan, nggak ada harapan Yesus. Saudara, penggubahnya itu anak rohani kami, namanya Jordan. Dia asli Cianjur. Tahun berapa ke Eropa pertama kali dengan kalian itu? 2005. Saya nggak pernah kenal Jordan, tapi Wawan, Steven, Caroline, mereka dalam grup musik namanya UX. Waktu itu saya ajak mereka ke Eropa. Nah ternyata Jordan ini lugu luar biasa. Anak Cianjur yang gak pernah naik pesawat seumur hidup. Baru kali ini saya tidak tahu kalau dia gak pernah naik pesawat. Begitu saya jemput mereka di Schiphol, Amsterdam, dia teriak-teriak. Ternyata pertama kali naik pesawat langsung Jakarta, Amsterdam. Wah keren betul saudara. Nah ada waktu kosong berapa hari ya waktu kita jalan-jalan sampai ke selatan. Ada waktu kosong gak sampai seminggu. Itu Steven, kami nyewa mobil, berapa 11 orang kita jalan. Saya ajak mereka keliling dari Belanda ke Prancis, Luxembourg, Brussels, Jerman, sampai ke Austria, sampai ke Venesia. Steven semuanya nyetir. Terus tanpa sengaja, waktu itu bulan November belum ada salju. Tanpa sengaja, kalau saya tergerak, ayo kita ke satu kampung. Saya belum tahu kampung itu. Antara München dengan Salzburg. Ternyata ada salju di atas itu. Tidak ada yang tahu, orang München saya nggak tahu di situ ada salju. Wah begitu mereka lihat salju, kampungan betul saudara. Karena itu pertama kali mereka. Jangan marah ya. Nah termasuk Jordan ini saudara. Nah yang luar biasa waktu dia pulang kembali ke Cianjur itu foto diperbanyak, ceritakan ke tetangga-tetangganya semua. Sekarang dia punya grup band, bacanya apa sih? Luce. Ya sering masuk ke TV juga. Anaknya kurus, kering betul saudara. Kasih makan banyak aja nggak gemuk-gemuk. Dia banyak gubah lagu. Ya banyak gubah lagu tentang kehidupan saya dengan istri. Nah, anak itu memang mengubah lagu. Salah satu lagu tadi hanya nama Yesus. Siapa nyangka dalam hidup anak yang seperti itu ada harta yang luar biasa di dalam. Amin. Nah, ini cara kita melihat bagaimana dalam hidup setiap orang ada harta yang luar biasa. Lagi sekali contohnya Steve Jobs. Siapa nyangka orang yang hebat luar biasa. Kalau nggak ada Steve Jobs, nggak ada film Avatar saudara. Karena dia yang buat Pixar-nya itu milik Steve Jobs. Dan itu luar biasa. Maka itu ketika dia meninggal 5 Oktober yang lalu, saya tuh bertemu dengan beberapa orang lalu. Saya tuh ngomong gini. Seandainya ada sebuah perusahaan bisa buat mesin, namanya apa nggak tahu karena belum pernah ada. Dan mesin ini digunakan untuk orang-orang hebat yang mau mati. Sebelum dia meninggal, mesin bisa nyedot keahliannya dulu. Ngerti nggak? Itu ide saya, nggak tahu jadi nggak usah. Cuma saya mikir. Karena waktu dengar dia mati, saya tuh nyesel sekali. Aduh, ini orang hebat betul. Bayangkan dalam kondisi sudah kanker parah, dia sudah cangkok liver, dia masih bisa menemukan iPad saudara. Itu kan gila sekali. Di dalam dirinya ada harta. Nah ayat ini bahkan seluruh Alkitab, jangan saudara katakan itu hanya untuk orang Kristen. Awas, tidak. Firman ini berlaku untuk semua manusia di dunia. Katakan amin. Oke, saya lanjut cara yang ketiga. Menurut saudara, siapa orang yang nekat beli sebidang ladang itu? Ayat 44 ini, siapa menurut saudara? Yesus, betul, tidak ragu. Nah, walaupun di firman ini Tuhan Yesus tidak menyebutkan ukuran, karena seharusnya semua orang yang beli properti itu nomor satu ukurannya dulu dong. Betul? Nah kalau dia asal beli ternyata ukuran cuma 1x2 meter, agak kuburan, lain dong. Nggak mungkin. Kalau orang
beli tanah pasti tanya ukurannya berapa. Nggak cuma asal beli begitu saja. Nah, walaupun di ayat ini Tuhan Yesus tidak bicara ukurannya, karena buat dia tidak penting ukurannya. Betul tidak? Lalu buat Tuhan Yesus yang penting apanya? Isinya itu, harta itu. Jadi setiap orang yang dilahirkan ke dunia, saya ulangi ya, setiap orang yang dilahirkan ke dunia, siapapun orang itu. Mengerti kata siapapun artinya apa? Mau jelek, mau bajingan, mau baik, mau cantik, mau cakep, pokoknya mau bau, nggak bau, pokoknya dia orang. Dengar ini, Yahweh sudah menanamkan harta itu dalam hidup setiap orang. Sudah. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun manusia di dunia dilahirkan tanpa harta itu. Nah, itu iman yang muncul di hati saya tahun 70-an yang lalu. Maka itu kalau saya ketemu orang, entahlah modelnya mau kayak apa saja, saya nggak mau pusing. Yesus pun tidak pernah pusing dengan model kita. Amin. Waktu dia mati untuk kita, apa pakai seleksi dulu? Jawab, apakah pakai seleksi dulu? Tidak. Pokoknya orang dia selamatkan. Nah, itu iman saya. Ya, yang menarik dari ayat ini adalah harga ladang itu. Coba lihat lagi. Berapa harganya? Baca baik-baik. Berapa harganya? Nah, seluruh miliknya. Nah, sampai dikata itu saya nggak pernah ngerti. Berapa itu bukan angka. Kalau saudara pernah dengar kata all out, tahu ya? Artinya apa itu? Habis-habisan semua. Nah, harganya itu semuanya. Sampai suatu hari saudara, saya membaca sebuah ilustrasi yang menarik sekali. Padahal ilustrasi itu bukan ilustrasi Kristen, tapi dapat sesuatu di ayat ini karena saya lama mencari. Begini, ada seorang yang sangat gila, bukan cuma hobi, tapi ini gila batu permata. Seluruh hidup, waktu, tenaga, daya, ide, semuanya pokoknya cari batu. Memang dia orang kaya sekali. Jadi kemana saja dia pergi selalu cari permata, batu pokoknya batu. Suatu hari di suatu negara, nggak disebutkan negara mana, orang ini menemukan sebuah batu yang dia tahu ini nggak ada duanya, cuma satu di dunia. Dan ketika penjual batu itu tahu ini orang hebat yang ngerti batu, maka dua orang ini nggak bilang angka berapa. Walaupun begitu si orang ini tanya kepada penjualnya, berapa kamu beri nilai harta ini? Kamu tahu sendiri, ini cuma satu-satunya di dunia. Bukan karena bentuknya, beratnya, modelnya, tidak. Ngerti ya? Yang ngerti batu akan tahu. Lalu penjualnya berkata, kalau kamu ingin memiliki, berarti semua yang kamu punya harus kamu. Nah, pikiran dia cuma uang. Wah, nggak bisa. Kalau semua yang aku punya, lalu istriku, anak-anakku tinggal di mana? Oh, kamu punya istri, punya anak-anak, itu juga harganya. Hah? Nggak bisa. Anak-anakku sudah punya calon, mereka mau menikah. Oh, mereka kan menikah. Semua calon mantumu itu harganya ini juga. Ya, tapi mereka kusiapkan nanti untuk mengelola perusahaan-perusahaanku. Oh, kamu punya perusahaan, itu juga harganya ini. Ya, saudara, dalam buku itu saya baca, orang ini dikejar terus ngomong apa saja. Penjualnya berkata, itu harganya, itu harganya, itu harganya. Jadi kesimpulannya, bukan soal nggak dijual, nggak terbeli. Sebelum, maka yang terakhir, siapa yang harus dikasih? Dirinya. Dan kalau dirinya dikasih, hebat bukan? Maaf ya saudara, jangan saudara tersinggung. Kalau tersinggung berarti saudara ngerti dan bertobat. Kalau kita ingin masuk surga, dengarin, kalau kita ingin masuk surga, berarti kita harus memiliki surga itu atau tidak? Nah, jawab. Berarti kita harus memiliki surga itu atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Oke. Nah, hari ini kita diberitahu surga itu apa? Belum sejam ngomong, saya sudah lupa. Surga itu apa tadi nih lu? Kita harus beli
Beli properti sebanyak-banyaknya dengan seluruh yang kita punya. Nah, mulai pura-pura gak dengar. Oh ya, inilah salah satu alasan utama mengapa pelayanan saya beda dengan banyak hamba Tuhan yang lain. Jadi sampai kapanpun juga dan kemanapun juga saya pergi, kalau saya ketemu sebidang ladang itu saya akan beli dengan seluruh yang saya punya. Bagi yang belum kenal saya, supaya hari ini saudara kenal. Dan inilah cara yang saya pakai. Kenapa saya suka menyekolahkan orang? Karena ayat ini. Tadi Bu Beni tanya saya, Koden Apri kemana? Aprianto itu anak Dayak, saudara, dari suku Lundaya. Dia jadi dokter. Saya bilang dia sudah pulang ke kampungnya. Dan sekarang Bupati sedang mencalonkan dia untuk jadi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Ini anak Dayak. Saya ketemu dia. Oh iya saya. Mana Michelle? Oh di bawah. Tepuk tangan ini untuk anak saya satu lagi. Ini pimpinan asrama di Timika. Terus sembarang sesuatu. Nah, salah satu ini juga anak terminal ini di Saudara. Waktu saya dapat pertama, sudah betul-betul preman tulen dia itu. Tapi sekarang luar biasa dan ubah hidupnya dan jadi orang hebat, jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan. Istrinya cantik, anaknya cantik sekali, padahal bapaknya enggak cakep. Nanti saya lihat anaknya cantik ya, gemes kalau lihat anaknya itu. Oke, saya lanjut lagi. Jadi Apri ini saya ketemu dia waktu dia masih SMP. Krayan, kampung Krayan itu sampai hari ini tidak ada akses jalan darat ke wilayah Indonesia. Sampai hari ini. Bayangkan 2012. Mereka punya akses darat satu-satunya itu ke Sarawak. Tahun 95 bersama istri saya. Pertama kali bulan Mei tanggal 23 kami masuk ke kampung itu pertama kali tahun 95. Kami dirikan sekolah di sana, sekolah itu ada sampai hari ini. Nah, dulu kalau sebelum ada pesawat, pesawat misi itu masuk ke sana tahun 54 sudah. Nah, itu pertama kali orang-orang sana bisa naik pesawat dan keluar ke wilayah Indonesia. Sebelum tahun 54, orang-orang tua mereka ini kalau jalan kaki ke Tarakan itu kota terdekatnya. Itu bisa 2-3 bulan baru nyampe. Karena melewati gunung sungai yang cukup jauh. Jadi nggak mungkin. Bayangkan daerah masih terisolasi sampai hari ini. Tahun 33, seorang misionaris namanya Ernest Presswood, orang Kanada, yang menemukan suku itu pertama kali. Nah, sayang saya kejar sejarahnya itu nggak ada yang tahu siapa yang memberitahu bule Kanada ini di ujung dunia itu ada orang yang sampai 2012 saja belum ada jalan darat. Itu kan aneh, bukan? Nah, setelah saya banyak baca sejarah buku para misionaris, ternyata mereka pakai ayat ini juga. Mereka mau susah-susah meninggalkan negaranya hanya karena sebidang ladang ada harta-harta itu yang mereka tinggalkan kenikmatan kemewahan mereka. Saya bayangkan. Nah, awal 2000 saya ketemu Apri, anak SMP. Lalu saya tanya dia cita-citamu, wah bagus, dia jadi dokter. Nah, saya itu paling sedih. Di antara semua kampung di Indonesia yang saya pernah lihat, saudara, kampung Krayan itu, berkali-kali saya itu melihat orang sakit mati konyol di lapangan terbang. Karena untuk bisa berobat harus tunggu pesawat. Pesawat kecil lagi, yang cuma 5 orang isinya. Kalau cuaca buruk pesawat nggak bisa landing. Berapa kali saya sudah terbang dari Tarakan, sudah kelihatan, tapi pesawat cuma muter-muter balik lagi. Kalau cuaca buruk, itu daerah pegunungan, dingin daerah. Nah, ini banyak orang mati konyol karena nggak tertolong. Saya lihat berapa kali ibu hamil mati di lapangan karena terlambat sesar, saudara, untuk angkut pesawat itu. Nah, ketika saya ketemu Apri, saya tanya, cita-citamu apa? Saya ini kalau ketemuan pasti tanya cita-citamu apa? Ternyata dia jadi dokter. Baik, kamu lulus SMA, papa akan kuliahkan kamu ke dokteran. Dan betul dia diterima di Tarumanegara, Eukrida. Waktu itu masih murah bayar, saudara, 100 juta sekian. Sekarang saya hampir gak sanggup sekolahkan ke dokteran. Biayanya sudah gila betul untuk jadi dokter itu. Apri itu anak saya yang dokter yang terakhir saya bisa kuliahkan, karena sekarang terlalu mahal.
Ini lagi kuliahkan 2 anak, tapi dengan bantuan beasiswa, jadi saya masih bisa bayar. Satu di UGI, itu anak dari Manokwari. Satu di UPH, itu paling mahal lagi itu UPH. Tapi saya dapat beasiswa, itu anak dari daerah Minahasa, di bagian utara. Nah saudara, akhirnya April lulus kedokteran. Dan dia mengabdi. Dia kembali ke kampung. Bersama dengan dia nanti kami punya visi untuk bangun rumah sakit. Karena sampai hari di kampung itu belum ada rumah sakit. Maka itu kalau orang berobat harus ke Tarakan, tidak ada jalan lain. Maka itu banyak yang mati konyol di situ. Sedih sekali. Nah, ini satu. Oh, ada banyak lagi yang kalau saya bisa cerita. Maka itu saudara, hari ini kalau kita ingin melihat surga dan memiliki surga dan tinggal di surga, surganya itu adalah hal-hal ini. Amin. Bukan di sana, bukan di situ, bukan. Tapi sebuah kebenaran tentang hidup orang. Maka itu kita harus all out untuk orang-orang itu. Saya bersyukur Ibu Gembala tadi nanyain berapa anak-anak saya. Terus satu. Pengacara datang nggak pengacara? Dia bilang itu, oh datang. Cuma saya nggak tahu di mana. Ternyata dan juga Roni kamu angkat tangan. Ini salah satu pengacara. Ada berapa pengacara? Ya. Roni ini sudah yatim piatu. Oh ya maaf, bagi yang belum tahu supaya saudara tahu, kami ini suami istri nggak punya anak kandung, tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Dia lulus sarjana hukumnya di Atmajaya. Selesai dengan 3 temannya, mereka bentuk law firm. Ya, dan luar biasa. Mereka ini pengacara-pengacara muda. Baru lulus berapa bulan, langsung buka kantor pengacara. Saya meresmikan kantor mereka, dan saya bangga dengan mereka. Karena mungkin satu-satunya kantor pengacara di Jakarta yang salah satu mutunya adalah tidak akan pernah mau ngurus perceraian. Padahal buat pengacara itu kalau ngurus cerai itu paling enak, sidangnya dapat tebel, duitnya banyak. Nah waktu saya tanya, kenapa kalian punya mutu seperti itu? Ini yang buat kami terharu. Karena Papa ngajarkan Tuhan benci perceraian. Oh iya, saudara, sekarang mereka dipercaya oleh banyak orang, bukan cuma dari Indonesia, dari luar negeri juga. Sore nanti akan datang perusahaan dari Jerman, legalnya minta dia untuk nangani. Besok akan ada pertemuan dengan perusahaan Jerman. Sekarang mereka lagi nangani kasus besar di Jambi. Keturunan Sultan Taha sedang punya masalah. Maka itu saya tanya, bagaimana Kesultanan Jambi bisa kenal kalian? Kalian pengacara muda begini. Salah satu alasan Sultan itu berkata, lebih baik pakai yang baru berpengalaman daripada berpengalaman di banyak repot. Dan itu luar biasa, bukan? Salah satu alasannya itu. Nah, dan bersyukur kepada Tuhan calonnya seorang lawyer juga, biar makin kuat nanti mereka. Sekarang dia lagi menyelesaikan S2-nya, sedang buat tesis di Gajah Mada untuk master hukumnya. Saya bisa cerita banyak bagaimana orang-orang yang punya harta terpendam. Ini anak saya satu lagi, Renaldo Ginting, angkat tangan kamu. Nah, dia orang Karo. Dia itu gembala di satu kampung namanya Mugum. Sejak ada orang di kampung itu, jadi entah berapa ribu tahun yang lalu, tidak pernah ada gembala yang bisa kerasan. Dia sudah bertahan, ini tahun ke-8 dia di sana. Dia cacat, saudara, tangan kiri. Kamu kiri atau kanan yang cacat? Papa lupa jadi. Yang kiri cacat, gembala. Waktu pertama kali saya ke kampungnya, saya kaget, harus jalan kaki dari jalan poros. Ini Kabupaten Sambas, dari kota Sambas ke arah mana? Utara selatan, nggak tahu. Oke. Sampai ke itu masih jalan raya. Kampung apa kita terus berhenti terus jalan kaki? Subah. Sampai di Subah itu turun jalan kaki, nggak ada kendaraan lain, jalan kaki masuk ke kampung. Di kampung itu kira-kira ada 60 rumah saja. Nah yang celakanya saudara, mereka itu setiap rumah itu nggak punya kamar mandi dan WC. Masalahnya sungainya bagus, jadi semuanya di situ. Nah kalau saya sudah biasa mandi di sungai itu sudah biasa. Nah waktu itu saya ajak seorang hamba Tuhan dari daerah Madiun. Ya, dia pendeta dari sana. Bingung dia, beraknya di mana? Di situ, saya bilang gitu. Mandi di situ juga. Di situlah minum, di situ semuanya situ pokoknya. Wah, dia kebingungan. Terus dia tanya, terus kalau berak bagaimana? Ya kasus sudah biasa. Gini ya, lepas baju dan lepas celanamu di darat.
Pas kamu turun pakai celana dalam, kalau malu pakai basahan, bawa sarung. Oke, sudah sampai di air, biasanya di pinggir ada tiang-tiang pohon, gantung sarungmu. Nah, waktu kamu mau duduk, lepaskan celana dalammu, kamu duduk, lalu celana dalam taruh di atas kepala. Memang gitu caranya. Lu memang saudara harus begitu. Taruh kepala, terus saya bilang, nah kamu lihat arah air. Oke? Kamu jangan berhadapan dengan arus arus air. Maaf, nanti kotorannya kena ke mukamu. Jadi kamu harus membelakangi supaya kotoran langsung ke belakang. Dia tertawa. Nah, kalau saya sudah biasa sudah jadi kalau ada orang baru saja ke dalam masih saya ajari. Begitu caranya. Nah, itu kampungnya, saudara. Belumlah 3 tahun lalu, 3 tahun ya Papa beli pohon karet. Kalau nanam pada bagus, saya punya 500 pohon karet di sana dengan dia. Saudara, dia disayang jemaat luar biasa karena nggak pernah ada gembala yang betah di situ. Nah, bayangkan dalam hidup seorang anak cacat ini ada harta yang luar biasa, yang bisa berguna buat orang lain. Itu yang Tuhan ingin dalam hidup. Itulah surga. Amin. Itulah surga. Coba kalian berdiri, ini 3 anak-anak kami dari Papua. Ayo berdiri dong, coba 3 orang. Ya, tepuk tangan buat mereka. Mereka ada di UKI, di Astra. Oke. Jadi anak-anak kami dapat beasiswa cukup banyak dari berapa. Jadi bersyukur. Maka itu saudara, kalau kita mau taat kepada Tuhan, luar biasa. Jadi saya didik mereka dari TK. Ini anak kami dari TK. Tanya mereka, saya pernah mandikan mereka waktu masih TK. Karena mereka sudah mahasiswa. Ada di UPH, ada di UKI, di Jawa Tengah, di Salatiga, di Jogja, di Semarang. Nah, salah satu dari mereka, Kak Van itu generasi keberapa ya? Bapak lupa.